Glodok hari ini ramai sekali. Menjelang Imlek, tiap sudutnya dipenuhi manusia-manusia yang hendak merayakannya. Entah pembeli yang antusias keliling untuk mencari kebutuhan dan perintilannya, atau penjual yang sibuk merapihkan dagangan agar terlihat manis di mata pembeli. Bukan pemandangan yang baru, tapi selalu berhasil buat hati gue penuh karena melihat interaksi di antaranya. Di tengah-tengah kerumunan itu, ada kita, 5 manusia yang sedang pura-pura jadi turis di kota sendiri. Dan di episode kali ini, gue memutuskan untuk menjelajah Glodok yang mempesona, bareng 4 orang asing dari internet yang belakangan jadi teman untuk menjelajah tiap-tiap sudut Jakarta. Mulai dari tenggelam dalam kerumunan gangnya, mampir ke kafe yang bukannya weekend doang, sampai kesesat di pasar untuk cari nasi tim legendaris. Dan diakhiri dengan main ke salah satu kelenteng tertua di Jakarta. Gue gak sabar untuk ceritain semuanya. Mari kita mulai, let's go. Selamat pagi dari Glodok. Day out. Let's go. Kita lagi di Glodok. Glodok, ini depannya petak. Jam menunjukkan pukul 8.30, gue dan Via udah sampai di depan petak 6, yang penuh banget sama manusia. Gue liat banyak diantaranya yang juga keliling sama kamera di tangannya. Memang sih, ini adalah waktu yang pas untuk hunting, karena Glodok sedang cantik-cantiknya. Kita lagi nungguin 3 orang lainnya, yang gak lama kemudian sampai di depan kita. Ini Aul, dan ini Deko. Nggak ngerespon. Orang ditanya sama Aul kemarin 8.30 ya. Si bagus chat di grup. Jadi guys. Gila. Terus manusia yang datang paling terakhir, ini Bagus namanya. Kita berlima berencana ngeliling Glodok sampai capek. Kopi taki. Bosan, kita cobain jauh. Dan tujuan pertama dimulai dengan ngopi dulu. Kalau nggak ngopi, nggak Ada yang tahu kalimat itu nggak sih? Oke, tempat pertama adalah Kopi Jau. Kopi tiam yang tempatnya berasa vibes tahun 70-an. Dan kayak lagi nongkrong di kopi tiam ala Singapura gitu. Menunya sederhana, dan kita pesan beberapa menu. Mbak, yang terbaik apa, Mbak? Kopinya kopi pancoran. Yang terbaik apa? Pancoran. Boleh. Pancoran jauh, kopi hitam, jalan. Deko dan Aul pesan turquoise coffee yang dihangatkan di pasir ini. Terus karena gue ngopi, jadinya pesan teh manis sama roti sekai aja. Surprise ini nyaman banget di mulut. Dan by the way ya, gue tuh selalu suka suasana meja makan. Gue merasa cara terbaik untuk mengenal seseorang adalah lewat obrolan di tiap mejanya. Saliwan big bite. Gokil. Emosional ini gitu, kayak skrip Sena. Kalau Sena gimana skripnya? Pada akhirnya kopi ini akan jadi... Walaupun kopi ini udah nggak panas lagi. Ih, Gini. Lu lanjutin. Gua kasih punchline. Lu lanjutin. Lagi sekali. Seakan-akan kita jadi Sena. Kalau lu Iya. jadi Sena lu kayak gimana? Iya. Jangan jadi pantun. Iya. Coba ya ala-ala kalau misalnya kalian jadi Sena. 1, 2, 3. Walaupun kopi ini pahit, tapinya lu. Gitu dong. Yang lanjutin. Aja kurang dong. Tolonglah, coba. Walaupun kopi ini pahit, alam semesta bukan akan mendukung angin-angin berdebu ini. Gak bisa gua. Kalau puitis. Tapi sorry banget ya, gue gak pernah sebuah itu sih aneh-aneh itu juga. Deko, manusia sinematik yang dulu mau mulai ngobrol sama gue yang bukan siapa-siapa. Lalu ada Aul, manusia yang super baik, tulus, dan paling bahaya ngeracuni kita semua sama alat-alat perkontenan. Dan ini Bagus, manusia di balik akun random visit yang super introvert dan ngomongnya irit. Tapi hasil foto-fotonya selalu jadi panutan kita. Jujur aja gue diem-diem merasa beruntung bisa kenal mereka secara personal. Manusia asing dari internet yang lama-kelamaan jadi teman bicara yang seru di meja makan. Saking serunya, gak kerasa makanan udah pada habis. Dan waktunya, kita lanjut ke tempat kedua yang mengharuskan kita menyusuri gang-gang Glodok yang ramai sekali hari ini. Di kiri kanan gang ini, penuh dengan manusia yang berkerumun untuk berburu perintilan perayaan Imlek. Ngeliatin aja seru banget sumpah. Sampai tiba-tiba, kita udah sampai di tujuan, yaitu Night Glodok. Cafe yang bukanya cuma tiap weekend doang, sekaligus studio dari homegrown seniman Glodok, Cimeta. Tempat ini suka full. Untungnya dengan kekuatan orang dalam,
kita berhasil dapat reservasi untuk kursi di bagian outdoor belakang. Kita pesan beberapa menu spesialnya, kayak dessert kue kacang yang ngacang banget ini. Terus juga ada es mango sticky rice-nya ini. Jujur ya, gue tuh gak terlalu fokus sama makanannya. Karena terlalu excited dengerin cerita-cerita Cimeta ya ikutan nimbrung di sini. Ini adalah kacangnya, isinya ada dakwa, terus lagi ada peanut butter, and also some peanut mousse, and also di luarnya ada caramel dulce. Jadi ini ceritanya kalau lagi Sincia, Ngerti kakak lo pada? kalau lagi Sincia kita tuh makan kacang supaya bawa rezeki terus kupas-kupas. Kiss me first. Kok bisa gitu sih? Taruh harus bisa kayak gini. Kok bisa gitu sih? Mulai dari ngomongin hal-hal menarik di Glodok, sampai manggilin si Pepi, kucingnya yang lucu banget ini. Kita tenggelam dalam waktu, sampai akhirnya dikasih alarm sama perut yang udah meronta-ronta untuk diisi. Maklum, orang Indo mah kalau nggak makan nasi berasa belum makan ya nggak sih? Bye-bye, thank you Kak. Thank you Kak. Terima kasih, Matt. Bye-bye. Supaya nanti makannya makin nikmat, kita bikin tambah lapar dengan jalan sekitar 15 menitan di tengah terik siang bolong. Kita menyusuri jalan untuk menuju ke pasar pagi, karena katanya di sana ada makanan legendaris tersembunyi yang enak banget. Tempatnya di lantai 2 pasar pagi. Kalau bingung, tanya pedagang sekitar aja. Tanya di mana nasi tim pasar pagi Ayau, pasti mereka tahu. Dan sebelum sampai ke tempatnya, justru gue malah terkagum-kagum sama sudut pasar yang sepi dan cantik. Kayak nemuin tempat yang gue banget gitu. Kalian pernah gitu juga gak sih? Dan akhirnya, sampailah kita dengan pemandangan nasi tim hangat yang menggugah ini. Nasi dikukus dengan ayam cincang, lalu ditambahin kuning telur di atasnya, dan dimakan pas lagi panas-panasnya. Ketika masuk mulut, berasa kayak surga. Enak banget woi. Sepiring ini harganya 56.000. Jujur aja harganya relatif mahal, tapi gue rela keluar duit untuk makan nasi enak ini. Definisi makanan nyaman sih buat gue. Setelah perut kenyang, rasanya kayak hidup kembali. Ini mah diajak maraton 10 kilo juga ayo. Gak ada yang canda, ya kali. Dan tujuan terakhir kita adalah pergi ke salah satu kelenteng tertua di Jakarta. Namanya Kelenteng Toa Sebio. Ini dia 5 tempat yang lo harus datengin di Glodok. Gue suka banget tempat ini. Rasanya kayak bisa melihat lebih dekat sesuatu yang jauh sekali. Kita berempat dipandu sama Via untuk foto, sebagai kenang-kenangan kalau pernah berkunjung ke sini. Kamera apa tuh? Jin. Tamiya. Kalau gitu kamera. masukin kartu. Dan gak kerasa, selesai sudah perjalanan menelusuri Glodok yang mempesona. Hari ini rasanya kayak jadi turis di kota sendiri, yang surprisingly bikin gue jatuh cinta sekali lagi. Sama kota yang dulu gue gak pernah nyangka akan bisa bikin jatuh cinta. Ya mungkin pada akhirnya gue percaya kalau cintanya Jakarta akan bisa dimengerti sama mereka-mereka yang menitipkan mimpinya di sini. Segitu aja cerita tentang Glodok dan Jakarta kali ini. Semoga kalian suka dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Thank you so much udah nonton. See you in the next episode. Bye-bye. Bye. Selalu ketemu lagi. Balik lagi. Di Japan. Yoi. Selesai. Oh ya. Dah guys, bye-bye.